Nyobain semuanya aja. Cuma ada satu yang ketinggalan, cuminya. Tapi it's okay lah. Gak apa-apa, nanti kita kesini lagi. Wedun! Aku makan sambil nangis. Serius? Iya. Aduh, maaf. Aku inget nenek aku. Yang mana? Yang bikin inget nenek? Peda. Itu masakan nyokap? Iya, pantesan kan. Tapi dulu pedanya nggak disuir, Kak. Bener kan aku ngomong tadi? Aku tuh gini nginget-nginget kayak aku pernah makan gini di mana gitu. Kapan? Dan ini kayak terakhir berarti kan berapa puluh tahun yang lalu ya, waktu aku SMP lah. Nenek udah meninggal. Udah meninggal. Makanya tadi pas makan, kok aku pernah tahu ini rasanya Ya gitu loh. Allah. Dan baru kali ini aku tadi ya, Allah bener-bener aku nggak bisa speechless, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Bener-bener seenak itu dan habis, ya kan? Tinggal sisa ini nih. Maaf Kak. Alhamdulillah. Jadi itu seenak itu. Nikmat banget Kak. Aku nggak perlu sumpah ini. Nggak ngerti deh, nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Udah kalian pasti tahu kan kalau aku nge-review. Pernah nggak ngeliat aku nangis? Nggak pernah kan? Terima kasih. Berarti cocok tagline kita, karena kan kita punya tagline bawa lidah pulang. Jadi kayak gini-gini nih, lidahnya dibawa pulang ke memori masa kecil, ke masakan rumah, masakan ibu, masakan eyang. Aku tuh dari awal tadi cuman mikir. Firman juga tadi mungkin mikir kok Kak Gel tumben nggak ngomong apa-apa sama aku pernah makan peda ini di mana gitu loh. Alhamdulillah. Terus aku nginget, oh iya, aku ngunjungin nenek aku. Aku bahas juga tadi, pedanya nggak disuir kan Kak? Bener, Satu utuh. Terus aku makan ini Kak, nenek aku langsung inget ya Allah. Karena kan jualannya di kantoran, akhirnya kita suirin. Tapi kalau ibu aku dulu, jadi tumis jagung itu, terakhir peda yang udah digoreng itu dimasukin dengan kondisi utuh kayak gitu. Ibu asli mana sih Bu Kak? Ibuku Jogja, tapi dia suka banget jagung dan ikan asin. Jadi begitu aku baca-baca, "Ma, ini teh Sunda," aku bilang gitu kan. Sunda? Kebanyakan Sunda masak peda gini-gini. Iya, kalau aku mah masaknya dari sisa bahan makanan yang ada di kulkas aja. Terus suatu ketika ketemulah nih formulasi jagung dan peda dan rempah-rempah dan cabai-cabean ini sama bawang. Pasti ada juga teman-teman yang nanti mungkin kesini yang pernah ngerasain makanan yang kayak gini, itu kayak flashback ke belakang gitu. Aku tuh tadi diem terus kayak, ini di mana ya? Aku pernah makan ini di mana? Di rumah nenek aku. Dan sesuatu yang dibikin sama hati tuh aku selalu yakin sih, akan keterima sama hati kita juga. Dari semuanya overall dari 1 ke 10 aku 9,9 sih. Thank you loh Kak. Thank you loh Kak. Jadi emang dulu waktu sebelum bikin warung, kita pernah pop up di salah satu event musik. Iya. Hari pertama tuh kita jualan peda nggak laku Kak. Masa sih Kak? Karena sebelahnya tuh makanan fusion waktu itu. Oke. Apa ayam Iya, mentai, iya, apa segala macam. mentai. 2018 tuh Kak. Hari kedua ada Roma Irama main. Yang datang umurannya mungkin seaku gitu. Baru dia ngeh nih ada ikan asin, terus ada satu food reviewer juga kalau nggak salah namanya Mbak Ade. Dia nge-post, dia ceritanya bukan tentang enak nggak enak, tapi gila ini mirip banget masakan nyokap gua jadi kangen. Jadi itu yang bikin aku oh ternyata banyak nih kayaknya. Banyak kok, aku yakin banget nih teman-teman di rumah juga yang kangen, apalagi di Jakarta. Ya. Udah sih kesini sih udah bener-bener yang aku bakal sering GoFood sih kayak. Asik, thank you Kak. Dari tadi aku cuma mikir guys, kalian pernah lihat nggak sih aku review makanan kayak mikir? Makanya dari tadi dari cerita udah merinding terus nggak taunya makanan emang ini ya connected kita Connected ya. banget sih Kak. Terus aku juga kan sebelumnya kesini selain makanannya yang aku pengen cobain, aku tuh ngikutin Kakak juga. Maksudnya dari ceritanya, dari aku yang berkesan banget sih nasi baik sambil diceritain. Jadi gimana ke saya. nasinya? Setengah cukup? Cukup buat aku, ternyata habis tidak bersisa kan ya. Karena emang takaran aku segitu. Jadi boleh ngasih Kak, mungkin teman-teman yang di rumah juga pengen tahu nasi baik itu apa. Aku tadi ngomong nasi baik gitu kan. Oke, jadi sebenarnya nasi peda pelangi itu sejak 2020 punya gerakan Kak. Gara-gara awalnya waktu 2018 sampai 2020 awal itu kita jualan ya udah cuman belanja di pasar, masak, jual, habis pulang. Gitu aja terus tiap hari. Aja gitu. Sampai yang tadinya cuma buka sampai jam 1 siang, terus udah lumayan sampai sore. Terus lauknya habis. Jadi tinggal sisa nasi, waktu itu megang nasi terus ada satu pertanyaan dari dalam hatiku nih kayak ini nasi datangnya dari mana? Keresahan dari diri sendiri. Keresahan dari sendiri. Terus mikir punya anak di rumah 2 lagi bayi, kok aku nggak tahu aku nggak masukin apa nih ke mereka. Terus pas banget, aku jadi mikir ini 3 kali sehari makan nasi, kok aku juga nggak pernah tahu nih apa yang aku makan gitu kan. Nah akhirnya singkat cerita, karena keperluan tesis S2, aku riset sebidang sawah lah di Sragen. Nah pas baca-baca ternyata
tanah-tanah tempat makanan-makanan ini pada tumbuh di Indonesia khususnya udah pada rusak gara-gara mungkin kalau tahu dulu 1960 tuh ada revolusi hijau dan lain-lain yang emang pada saat itu produktivitas beras harus naik, makanya harus digenjot pakai pupuk-pupukan kimia tuh Kak. Nah, mungkin 60 tahun kemudian pada saat kemarin aku riset tuh tanahnya udah pada rusak. Jadi ketemu sama Mas Jum, satu petani yang sebidang tanahnya sudah rusak dan dia udah nggak mau jadi petani. Terus karena kebutuhan riset aku ajak kerjasama untuk Mas coba tanam dengan cara nenek moyangmu dulu, masih inget nggak? Jadi kamu nggak usah nambahin utang buat beli pupuk kimia. Karena dia udah nggak mau jadi petani karena udah nggak bisa ngutang lagi Kak buat beli pupuk kimia. Berawal dari situ ya petaninya. Iya, sementara kalau tanahnya rusak perlu kimianya lebih banyak Kak. Jadi lebih boncos lagi lah ibaratnya gitu. Karena si tanahnya udah rusak. Karena kalaupun dilanjutin nanti pas panen banyak yang kopong berasnya. Nah akhirnya kita mulai dari awal yuk Mas, ini kita tanam satu musim pakai cara yang ramah lingkungan. Jadi kita bikin pestisida alami sama pupuk kompos dari kohe, kotoran hewan dan lain-lain. Supaya tanahnya sehat lagi. Nanti kalau panen nasinya kita beli deh gitu. Nah karena aku nggak punya knowledge, jadi hari itu kita sama-sama punya niat baik aja nih supaya Mas Jum tetap punya duit dari jadi petani, sawahnya dia perlahan sehat supaya dia bisa tambah naik produktivitasnya. Tapi aku juga jadi punya tanggung jawab moral nih bahwa aku bisa mempertanggungjawabkan nasi yang aku jual di sini dan untuk di rumah juga jadi lebih kenal. Nah dari situlah oke Mas kita kasih nama Beras Baik. Kita mulai 2020 tuh beli mungkin di kuarter 3 tuh mulai dari 50 kilo lah per bulan. Terus kita tapi fair trade, jadi kita beli 5.000 lebih mahal karena emang pakai cara yang alami atau organik ini effortnya kayak harus disemprot lebih sering dan lain-lain dengan yang alami tadi. Ya udah. Jadi aku doanya waktu itu ya semoga warung rame supaya kalau warungnya rame lebih banyak nih mesennya ke Mas Jum. Jadi kalau mesen ke Mas Jumnya lebih banyak, dia lebih yakin buat nyembuhin tanahnya lagi gitu. Benar. Alhamdulillah hari ini udah 1,5 ton sebulan dari 50 kilo. Thank you loh. Gara-gara semua teman-teman yang makan dan termasuk kamu juga. Keren banget sumpah. Itu yang aku pengen banget kesini nih si Beras Baik. Terus aku ngelihat juga kakak dengan cara jualan kakak yang ramah banget. Ramah banget itu yang kayak pengen banget kesini tuh satu alasannya itu yang tadi kakak ramah banget. Terus kayak makanannya udah jangan ditanya itu udah bikin ngiler aku dan dari wishlist aku buat kesini. Terus banyak harapan-harapan yang bisa diwujudkan karena aku juga sama anaknya pemimpi banget. Aku bermula dari impian dan aku sangat ngikutin kakak. Thank you, dari Kak. awal yang Beras Baik sih aku kayak udah the best banget sih. Dan cerita mama. Iya betul, Ya kan? betul. Dari mama makanan. Betul. Jadi sebelum punya warung tuh awalnya open PO. Nah, sebelum open PO juga gara-gara cuma ada satu temen yang setiap hari Sabtu bokapnya pesen satu teflon gini, satu loyang gini silau peda. Peda khusus stok gitu. Dulu jualannya kita nggak ada yang lain. Terus tapi sebelum itu ceritanya singkat cerita waktu SMA, SMP, sampai kuliah emang rumah jadi base camp. Jadi banyak yang numpang makan di rumah kan dan peda selalu dicari. Ini kalau ada peda kok makannya pada nambah. Padahal gue sendiri maksudnya fobia karena fobia bawang merah jadi nggak pernah makan makanan nyokap yang itu. Begitu mau jualan baru lawan dulu ketakutannya baru boleh jualan. Jadi karena dia ini takut fobia sama bawang merah, bawang putih ya? Iya dulunya. Kalau bawang putih nggak apa-apa. Bawang putih nggak ada? Oh. Entah kenapa bawang merah doang. Kayak vampir. Oh, apa ya? Tapi akhirnya bisa dilawan dengan akhirnya bisa dilawan dengan sendirinya karena udah setiap hari ketemu kan sama peda, disuruh belajar masak juga sampai bisa. Dan anak udah mulai menuntut banyak ya masakin ABC, jadi mau nggak mau daripada jajan terus kita belajar masak. Iya benar. Akhirnya terwujud lah ini. Awalnya juga PO di sini ya Kak? PO iya. Jadi PO biasanya janjian di sini. Dulunya ini apa Kak? Tempat sampah. Tempat sampah. Pembuangan bekas party di atas. Ya kan? Bekas party diberesin akhirnya dibikin kayak gini. Iya. Dan ini juga bertahap sih. Awalnya cuma pos security ini. Jadi orang makan bener-bener kayak di depan warteg kayak gitu. Iya. Tapi lama-lama mereka kok pada nongkrong di sini sampai akhirnya ya udah kita rapihin pelan-pelan deh. Gitu. Jadi ya ini by design-nya Tuhan lah ya. Iya, semuanya by design-nya Tuhan. Nggak usah jadi effort buat nanam-nanam, udah ada tanaman. Iya. Ini tahu nggak sih guys, ini tuh di kawasan SCBD. Ya orang-orang kantor semuanya Jakarta tuh kumpulnya di sini. Bener. Orang-orang yang lanyardnya itu Coke, ya kalau yang tahu. Dan brand besar lainnya, jadi tetap makan ikan asin. Dan emang enak banget. Jadi udah deh nggak salah buat pilih makan di sini. Terima kasih loh Kak, udah datang, udah main. Terima kasih banyak, udah disambut dengan hangat, dengan makanan yang super
akan memorable banget di aku Terima gitu. kasih. Kayak tadi aku sampai dia bilang, "Kak, kenapa?" Enggak kenapa-napa. Gue lagi mikir ini di mana gue pernah makan ini gitu. Pas di tengah tadi, nenek gue pernah masak. Ya Allah. Nenek gue pernah masak ini. Jadi oke banget pokoknya semuanya Kak, sukses terus ya Kak. Yes, thank you ya Kak. Suminya oke, semuanya oke, nggak ada yang bener-bener di lidah aku kayak berantem gitu, Iya. nggak ada. Kayak Alhamdulillah. nggak ada keasinan, nggak ada. Pokoknya semuanya pas. Ini panada ya namanya kan? Bener, makanan Manado. Makanan Manado. Tapi isinya kita ganti pakai tumis peda tadi. Ini jadi ada tumis pedanya. Kan biasanya ini tuna. Iya, cakalang kalau nggak tuna. Iya. Ada pedanya guys. Itu dia. Alhamdulillah kalau doyan. Yang bikin aku nangis lagi. Banget guys. Inilah yang namanya apa ya? Kasih sayang lewat makanan nih ya. Kayak dipeluk gitu sama nenek. Kemarin tuh kita bikin sehari rasa Maluku. Jadi kita kan suka bikin event sehari rasa. Sehari rasa Padang, Borneo, Gorontalo, pokoknya Sigi, Sulawesi sampai Maluku. Yang kemarin terakhir Maluku, ada orang dari Megamendung turun ke sini lagi hamil gara-gara dia kangen masakan neneknya. Dia pengen makan makanan Maluku lagi. Kebetulan lagi collab kemarin sama temen bikin rujak natsepa, bikin nasi kelapa hitu sama gohu tuna. Mereka juga nangis di sini. Jadi kayak aku kayak lagi dipeluk nih sama nenek aku lagi. Itu pun yang aku rasain sebenarnya guys. Dari tadi aku tuh mikir kan, kayak biasanya aku satu-satu kan, ini aku ngomongin tadi ini sarasin ini aku udah. Ini udah Khusyuk ya? Udah khusyuk banget lebih ke makanan. Kak, thank you so much ya Kak. Thank you ya Kak. Kembali Pokoknya lagi ke sukses sini. terus, insya Allah aku pengen main lagi ke sini. Ini aku saking nikmatnya lupa mau ngobrol apa atau nggak sih. Kayak padahal aku tuh udah persiapin lama banget. Aku pengen ngobrol ini nanti pengen ini, tapi semua itu udah cukup menurut aku, udah sangat Ke-represent. Iya, represent banget semuanya. Udah, terima kasih banyak udah Terima nonton. kasih ya. Dia makasih banyak ya. Sayang, Main-main makasih lagi banyak. ke Insya Allah, sini. siap. Terima kasih Om. Jangan lupa kalau misalnya kalian mau mampir ke sini, alamatnya di daerah SCBD. Ini tuh Ya. di mana berarti kayak? Gedung Fairground dulu terkenal dengan nama bengkel. Nah, kita ada di bawahnya. Nah, di bawahnya. Iya. Di sini sangat homey buat aku, sangat enak. Pokoknya enakan kalau orang Sunda mah udah enakan pisan. Karena dia terima kasih banyak ya. Matur Suwun juga. suwun. Dadah, oke pamit ya. Udah kalian mah pasti udah tahu kan harus ngapain kan, harus komen di bawah. Yang udah pernah kesini komen juga di bawah. Yang belum pernah mau bareng sama aku komen juga di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.